sepuh pini sepuh Desa Dawan, wabil khusus dumateng panjenenganipun Al Habib Umar Mukhdar, yang terhormat Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Hidayah beserta jajarannya, yang terhormat Ikatan Remaja Masjid Nurul Hidayah beserta jajarannya, dan para jamaah kuliah subuh yang berbahagia. Undayan kata penuh makna yang terbingkai dari jumlah ismiyah semoga tetap tercurah limpahkan kepada Sang Pencipta yang telah memberikan nikmat tiada tara, sehingga kita dapat berkumpul bermuajahah di tempat yang insya Allah penuh barakah. Kedua kalinya salawat berbingkai salam, salawat bersenandung salam, semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya, para keluarganya, dan semoga kita yang hadir di sini termasuk ke dalam umatnya. Amin amin Allahumma amin. Adapun susunan acara pada pagi hari ini, yakni yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian dakwah Islamiyah yang akan disampaikan oleh Al Habib Umar Mukhdar, dan yang terakhir doa. Langsung saja marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan pembacaan umul kitab ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Diucapkan terima kasih. Marilah kita simak bersama penyampaian dakwah Islamiyah yang akan disampaikan oleh Al Habib Umar Mukhdar. Kepadanya dipersilakan. Kulukum shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Hingga kaula muliakan matang para kiai, para ustad, para sepuh bini sepuh, jamaah Masjid Nurul Hidayah, hingga mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam. Mudah-mudahan kita bisa mensyukurinya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga nikmat-nikmat lain yang tentu manusia tidak akan mampu menghitungnya, saking banyaknya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tetapi walaupun kita tidak akan mampu menghitung nikmat
yang telah Allah berikan kepada kita, tetap kita wajib berusaha untuk mensyukurinya, wajib berusaha untuk meningkatkan syukur kita kepada Allah atas segala nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Walaupun tidak akan mampu syukur kita mengimbangi nikmat Allah, tidak akan mampu, tetapi tetap kita wajib berusaha karena kunci kenikmatan itu tetap kalau kita berusaha mensyukurinya, karena nikmat itu termasuk iman dan Islam itu hanya atau nilainya itu kesempatan, bukan kepastian. Jadi kalau seseorang kados panjenengan sami alhamdulillah diparingi nikmat iman, alhamdulillah. Dan iki sampean kabeh sampun diparingi nikmat iman, itu berarti pasti termasuk atau pasti masuk surga napa boten? Sampean sudah dikasih iman oleh Allah, berarti pasti masuk surga atau enggak? Pasti apa enggak? Bu, sampun diparingi nikmat iman nggih. Pasti manjing swarga apa? Pasti apa? Pasti. Pede teman. Belum pasti ya. Cuma punya kesempatan lebih besar dari yang lain yang belum dapat iman. Cuma punya kesempatan lebih besar untuk masuk surga. Ya. Jadi tidak boleh terus apa jare wong Cirebone kadiran. Sekali lagi, nikmat dari Allah niku nilainya kesempatan, bukan kepastian. Seperti kita semuanya yang alhamdulillah sudah dikasih iman oleh Allah, artinya punya kesempatan lebih besar dari saudara-saudara kita manusia yang belum mendapat iman. Kesempatan lebih besar karena cuma tinggal menjaga, iman sudah dapat, tinggal dijaga sampai waktu yang menentukan kita ini berhak manjing surga. Amin ya rabbal. Kapan waktu yang menentukan kita termasuk ahli surga? Kapan? Yaitu ketika meninggal dinyatakan masih duwe iman. Jadi sekali lagi kita semuanya yang alhamdulillah sudah dikasih nikmat iman, ini hanya punya berarti kesempatan lebih besar dari yang lain yang belum dapat iman. Tergantung kita bisa menjaga atau tidak. Kalau seseorang sudah dikasih iman oleh Allah tetapi tidak bisa dijaga, tidak menjaganya, maka tetap punya kemungkinan iman itu hilang. Na'udzubillahi min. Begitu juga
orang-orang yang belum mendapat nikmat iman, yang tidak beriman kepada Allah, bukan berarti pasti tidak masuk surga, tidak. Kenapa? Karena masih ada hari esok yang mungkin Allah juga memberi kesempatan dengan memberinya iman. Jadi orang kalau masih hidup itu belum punya kepastian dan belum bisa dipastikan ahli surga atau ahli neraka, tidak. Ya. Kang alhamdulillah lagi nyembah Gusti Allah, tetap belum pasti, masih ada hari esok dia masih nyembah atau tidak. Orang-orang yang sekarang sedang menyembah selain Allah juga bukan atau tidak pasti ahli neraka. Masih ada hari esok, barangkali dia menyembah Gusti Allah. Mulane kita Kang alhamdulillah sampun diparingi nikmat iman, tinggal kesempatan ini betul-betul digunakan dengan dijaga. Mudah-mudahan iman Islam kita tetap sampai akhir hayat, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, rekan-rekan sekalian yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua kaitannya nikmat atau beberapa permasalahan yang perlu kita saling mengingat. Niki bukan semata-mata kula mengingatkan panjenengan, tapi ada beberapa masalah atau beberapa hal yang perlu kita saling mengingat. Di antaranya tentunya kita sudah cukup jauh menjalani bulan Ramadan tahun ini, yang artinya sudah hampir selesai. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 24. Biasanya dihitung bah. Rupanya laka THR jadi boleh dihitung ya. Sekarang tanggal berapa? 24. Yang artinya perlu kita sejenak berpikir sehingga tidak semata-mata pengen gagian rayaan. Sementara ini kabeh pengen gagian rayaan. Tetapi juga kita berpikir, masya Allah, kesempatan katakanlah tinggal sedikit, tinggal berapa hari lagi. Kalau puasa 30 hari berarti tinggal berapa hari? 6 hari. Nggih. 6 hari. Kalau puasanya 29 berarti tinggal 5 hari. Sekali lagi perlu kita sejenak berpikir, sudahkah kita mendapatkan apa yang kita betul-betul cari di bulan Ramadan? Artinya, sudahkah kita sudah berupaya ngamal yang banyak, ibadah yang banyak mencari pahala? Kemudian yang kedua, sudahkah kita maksimal di dalam
meminta ampun kepada Gusti Allah, jaluk pangapura. Ini sudah hampir akhir, kira-kira nyuwun pangapura sampun temenan ta durung. Ya. Perlu diketahui, di samping kita dengan lisan kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, juga kita harus memperhatikan jangan sampai kita ini sudah berusaha nyuwun pangapura ning Gusti Allah, tetapi ternyata kita tergolong orang yang sulit mendapat ampunan. Kadang-kadang mikir tekan kene boleh. Bu, sampun kata istighfar tak dereng, sampun kata nyuwun pangapura tak dereng, sampun sering ya, pengen buka puasa jaluk pangapura, asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah. Jadi yang perlu kita pikirkan, kita ini betul-betul suara mungkin teman cah. Kita ini betul-betul orang yang dapat kemudahan ampunan atau tidak. Perlu kita pikirkan. Kita tidak terlalu merasa memastikan kini wis bulan Ramadan wis jaluk pangapura pasti diampura. Artinya tidak, atau jangan terlalu ringan seperti itu. Perlu kita berpikir, kita ini di dalam memohon ampun kepada Allah, kira-kira kita ini orang yang dapat ampunan atau tidak, atau kita ini kira-kira tergolong orang yang kendala atau tidak, tergolong wong kang duwe masalah tak beli ning angsal ampurane Gusti Allah. Jadi sekali lagi, kita ini pernah berpikir tidak, kita ini tergolong wong kang gampang diampura tak beli. Tidak hanya istighfar sudah kita baca, tidak hanya sholat taubat sudah kita lakukan, tidak hanya istighfar di malam hari setelah tahajud kita lakukan, kemudian kita merasa pasti sudah diampuni, ya. Atau perlu difikirkan kira-kira kita ki anak kendala beli di ampuran Gusti Allah. Pernah berpikir seperti itu? Tak lagi PDK begini, tahu PD ya? Lagi ngerasa pasti wis diampura, pasti. Kenapa sih sering istighfar malah sampai nangis ya? Ning Ramadan jare kiai bulan ampunan, bulan Ramadan. Jadi kita semuanya merasa sudah pasti sudah diampura. Perlu difikirkan ya tadi, kita ini sebenarnya tergolong orang yang ada kendala atau tidak. Kita ini sebenarnya dua masalah tak beli kanggo diampura datang Gusti Allah. Ya. Karena tetap walaupun bulannya bulan mulia, pintu ampunan dibuka lebar, tetap ada beberapa golongan yang dikecualikan oleh Allah sampai senajan nangis tiap bengi
angel angsal ampurane Gusti Allah. Nah kita perlu berpikir kita tergolong tak beli orang-orang yang dikecualikan. Siapa di antara orang yang dikecualikan senajan wis nangis jaluk pangapura ning wulan Ramadan sawise tahajud tetap angel oleh ampura? Golongan-golongan yang dikecualikan. Siapa di antaranya? Nah ini awas nih, jangan-jangan kita ada salah satu di antaranya. Ada di antaranya 4 golongan yang dikecualikan walaupun di malam-malam yang mulia, walaupun di malam ketika hamba berdoa pasti diijabah, tapi ada beberapa golongan kecuali tidak bakal diijabah. Kalau istighfar beli bakal diampura. Nah kita perlu berpikir ini sudah tinggal 5-6 hari lagi, jangan sampai ternyata kita kemarin orang yang dikecuali. Ya, berarti dosa masih full kan ya. Nah ini 4 golongan dikecualikan. Salah satunya siapa? Qati'ur rahim. Salah satunya orang yang sedang memutus tali persaudaraan. Wong kang lagi engan kecuali Qati'ur rahim. Wong kang lagi megot sanak sedulur, orang yang sedang memutus tali persaudaraan. Tali saudara yang dimaksud kerabat, saudara yang dimaksud rahim, makanya namanya silatur rahim. Orang yang sedang putus, sedang eng ya namanya ya, dengan orang yang masih ada hubungan kerabat, berarti qati'ur rahim. Kecuali senajan ayo masih anak kang durung wawuh gak bisa, gak ada alasan. Orang yang eng itu tidak ada yang benar, dua-duanya salah ya, ini gak bisa. Walaupun ribuan istighfar yang dia baca, walaupun linangan air mata, walaupun dengan sujud panjangnya, no. Ini yang tidak bisa diabaikan. Ini yang tidak bisa ditawar. Siapa baik lagi qati', siapa saja orangnya sedang dalam keadaan putus hubungan dengan kerabat, ini golongan pengecualian dari orang-orang yang mendapat kemudahan ampunan dosa. Qati'ur rahim nggak bisa. Ada 4 golongan, yang lainnya pemabuk, kemudian yang punya hati yang dengki dengan sesama, syahna ya. Ini yang paling kuat, ini kaitannya rahim. Rahim. Siapa rahim? Ya tadi kerabat. Orang-orang yang punya hubungan kandungan dengan kita, namanya saudara rahim. Silatur rahim. Menyambung orang yang punya hubungan rahim, menyambung orang-orang yang punya hubungan kandungan. Yang paling utama adalah orang tua, di mana saya dari kandungannya aja sampai senajan sodakoe sedina 100 juta lagi beli bagus nih wong tua, nonsen.
Jadi saudara rahim yang paling kuat orang tua, di mana saya dari rahimnya. Kemudian siapa lagi? Kakak adik. Kakak adik saudara rahim. Kakak adik adalah saya dan dia pernah satu kandungan. Kakang Adi, anak Kang Eng, nggak bisa, nggak boleh. Tidak ada alasan. Pengen dapat ampunan dosa, wajib. Ini tinggal nih, tinggal 5 hari. Last 5 day. Tinggal 5 hari. Perlu difikirkan, ya Allah Gusti, kita kaya wis oli ampura tadur. Yang dipandang bukan hanya insya Allah sudah karena setiap hari 5.000 istighfar, bukan. Artinya bukan hanya itu. Insya Allah sudah setiap malam saya sholat taubat, tidak hanya itu. Yang paling penting, saya termasuk pengecualian atau tidak. Saya termasuk pengecualian atau tidak. Nah ini, jadi pengecualian yang 4, satu yang paling penting apa? Tidak dalam keadaan memutus tali saudara di sini sekali lagi rahim ya. Pertama orang tua, jangan sampai dalam keadaan tidak baik dengan orang tua. Ini nggak bisa. Siapapun dia, walaupun ilmunya banyak, walaupun infaknya besar, dalam keadaan tidak baik dengan orang tua, itu berarti sedang qati'ur rahim yang paling besar. Niscaya dia termasuk yang dikecualikan mendapat ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kakak adik, karena dia, saya dan dia pernah satu kandungan. Kemudian dengan siapa? Paman, bibi, mamang, bibi. Mamang, bibi itu juga kerabat, karena mereka orang yang pernah satu kandungan dengan orang tua kita. Aja eng karo mama, bibi. Mamang bibinya ya jangan eng sama keponakan. Tidak ada alasan. Wawuh. Apa namanya? Wawuh ya. Sekali lagi ini mutlak. Apa mutlak tuh? Kudu. Ya boleh kane kang salah. Enggak. Eng dua-duanya salah. Siapa yang benar? Yang menyambung. Si A-nya menyambung, B-nya enggak, ya B beli, A-nya sudah nyambung. Ya. Ini sekali lagi, jangan sampai kesempatan lewat ini Ramadan. Raghima anfu fulanin. Sungguh rugi seseorang. Dakhala alaihi Ramadan. Masuk kepadanya bulan Ramadan, kemudian selesai, falam yughfar lahu, tetapi dosanya belum diampunin. Rugi banget, sangat rugi. Seseorang masuk bulan Ramadan tapi dosanya tidak diampunin. Rugi sekali. Kenapa? Sangat mudah Allah memberikan ampunan. Makanya jangan sampai tidak dapat ampunan. Sekali lagi, penentu terbesarnya kita dalam keadaan tidak ada masalah dengan sesama, khususnya kerabat. Inilah yang menentukan kita mudah mendapat ampunan yang Gusti Allah. Ya, kakak adik, paman, bibi, tante, om tante, keponakan, misanan, sepupu, saudara rahim. Kita dengan misanan
Tunggal kandungannya di mana? Tunggal kandungannya adalah karena orang tua saya dengan orang tuanya pernah satu kandungan. Jadi makanya rahim kabeh. Orang tua, anak, kakak adik, paman, bibi, keponakan, misanan. Ini rahim. Jangan dengan salah satu dari mereka kita dalam keadaan putus, kita dalam keadaan enggak. Ya, ini yang betul-betul ingin mendapatkan ampunan dosa dari Allah tidak bisa ditawar. Ya, semoga alasan-alasan yang lain tidak boleh ikut. Seperti apa? Ya gengsi, enak temen, kang salah kita kang jalu maaf. Pokoknya ini buang semua nih alasan demi mendapat ampunan dosa dari Gusti Allah. Ya, tinggal 5 hari nih. Ya, terkhusus lagi di dalam kita mencari keutamaan Lailatul Qadar. Sama, jangan sedang dalam keadaan putus. Ya, seperti yang sedang kita usahakan sekarang mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Sama, jangan sampai di malam Qadar atau Lailatul Qadar kita dalam keadaan putus. Pengecualian termasuk dikecuali sama Lailatul Qadar. Paling utama tadi ampunan dosa. Paling utama yang sedang kita butuhkan itu adalah ampunan itu yang paling utama. Ya. Karena tidak ada permasalahan, tidak ada sesuatu yang menjadi masalah bagi kita di akhirat nanti kecuali banyaknya dosa yang dibawa. Itu masalah. Jadi masalah paling besar, masalah yang paling kita hindari apa? Banyaknya dosa yang dibawa. Ya, jangan, karena kalau banyak sedikit ya kita semuanya ngaku lah, kita semuanya banyak Akeh beli dosa ya? Paling rajin dosa kan? Lewat mata, lewat telinga, lewat hati, lewat tangan, lewat kaki. Udah banyak sekali. Ya. Lah, dari kepastian sudah banyaknya dosa kita, maka satu yang sangat kita perhatikan apa? Jangan sampai dibawa ning akhirat. Gagian ditinggal. Makanya ayatnya tadi yang dibaca oleh kaset Kang Mas kaset apa tadi? Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Ayo gagian goleti pangapurai Gusti. Wis. Jadi kalau boleh disimpulkan, kita ini menjalani sisa hidup, kabeh sisa hidup ya. Kalau ngomong sisa hidup bukan jatah wong tua bae, wong nunggu pada bae, tidak ada lain kecuali sisa. Jadi program utama kita menjalani sisa hidup itu 2. Nambahi ganjaran dan minta ampunan wis loro. Yang pertama fastabiqul khairat untuk menambah pahala. Yang kedua wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Yang kedua ayo terus bergegas dan berusaha untuk mencari ampunan dosa saking Gusti. Ini sudah prioritas. Ya. Lah berbicara ampunan dosa dua-duanya sebenarnya. Tapi yang sangat penting bagi kita adalah ampunan dosa. Ramadan ini kesempatannya yang paling besar, yang paling besar sehingga Kanjeng Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam menyampaikan rugi pisan lamun jeh manjing Ramadan dosae beli di ampura. Rugi kenapa? Gampang. Ya tadi, makanya tinggal kita harus memperhatikan kita ini tergolong orang yang betul-betul dapat mudah ampunan atau justru tergolong orang yang dikecualikan. Siapa yang dapat pengecualian tetap angel oleh ampura dosa? Qatir rahim. Ini yang diantara sangat penting kita sama-sama, khususnya kula pribadi, harus memastikan diri dalam keadaan tidak ada masalah. Ya, khususnya nih sekarang nih terakhir nih, makanya pagi ada silaturahmi yang dilakukan ke orang tua, ke kakak, adik, ke mamang, bibi. Entah lewat apa saja caranya, entah kontak, WA, ngirim, sore dilakukan lagi, terus pagi sore silaturahimnya ke kerabat ya, tidak hanya ke teman-teman. Masak enak bagi-bagi ning batur bae, bibiye beli oli-oli. Napa sih mong teman mai bibi kerjainnya woti kita bae aja, nggak ada alasan sama sekali untuk kita wajib nyambung. Tidak ada alasan yang menggugurkan untuk kita boleh tidak nyambung, tidak ada. Sampai kaitannya peperangan pun tidak boleh dalam keadaan benci. Sampai beda agama pun tetap tidak boleh menjadi alasan putus hubungan. Ya, boleh 5 hari dari malaikat ya. 5 hari dari malaikat yang hatinya plong laka nafsu, minta maaf, memaafkan, senyum, jaluk dipahi. Ya, 5 hari dari malaikat ya. Wah, jadi orang hebat lah. Menyapa, us bagian diomong tumben, pokoknya tutup kupingnya. Tetap nyapa, tetap jaluk maaf, tetap. Demi apa? Demi supaya termasuk orang yang dapat ampunan dosa. Ya. Selain Ramadan kesempatan jauh lebih sulit. Selain Ramadan kesempatan jauh lebih sulit. Ya. Nah ini diantara yang perlu kita sama-sama ingat dalam beberapa hari akhir menjelang selesainya bulan Ramadan, khususnya di hari-hari akhir yang kaitannya kita juga punya harapan mendapat keutamaan Lailatul Qadar ya. Jadi tidak hanya kebaikan yang kita tingkatkan, tetapi juga membersihkan dari kesalahan yang dinilai sangat besar. Sekali lagi khususnya orang tua ya, khususnya orang tua. Itu tidak hanya ampunan dosa, sampai ridho pun bisa menjadi seseorang berkendala untuk mendapatkannya ketika punya masalah dengan orang tua. Tidak hanya ampunan dosa, ridho beangel ya. Ketika ada masalah dengan orang tua, maka tidak ada kebaikan yang mampu menolongnya untuk mendapatkan ridhonya Gusti Allah. Ketika lagi blesak karo wong tua, tidak ada kebaikan yang mampu menolongnya mendapat ridhonya Gusti. Puasanya, sembayangnya, sedekah beli bisa bantu angsal ridhonya Gusti Allah. Kalau sedang putus sama orang tua, kayak dene sahabat Alqamah, ahli ibadah, puasanya, sosialnya, wah ibadahnya Masya Allah, tetapi tidak mampu
membantu mendapatkan ridhonya Gusti Allah, karena dia punya kesalahan dengan orang sholatnya, ahli ibadah, tapi ridhonya Allah tidak bisa sampai. Katakanlah bahasanya semua kebaikan tidak akan membantu seseorang mendapat ridho Allah ketika ada masalah dengan orang tua, apalagi ampunan lebih-lebih ya, apalagi ampunan. Kemudian suami istri itu juga harus dalam keadaan hubungan yang baik ya. Kemudian secara umum kaum muslimin ya, kaum muslimin ya, pokoknya aja sengit ning wong Islam aja, ning sapa bae yang sedang beda politik, yang sedang beda posisi, yang sedang beda pendapat, jangan ada yang dibenci, aja lagi sengit, aja lagi sengit. Islam ini juga sama, termasuk golongan yang keempat, syahna fi qulubihim sahna lil muslimin, orang-orang yang di hatinya ada kebencian kepada orang Islam, termasuk dikecualikan juga. Mulai aja sengit wong Islam yang ketika sedang berbeda dengan kita, kaitannya pendapat, partai, politik dan sebagainya ya. Kita kan sedang banyak yang berseberangan dengan saudara-saudara kita sendiri. Ya. Ini aja sengit. Pokoknya istighfarnya lebih dimaknani lah. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqil wajibati aliyya, terus wali masyayikhina wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal ahya'i minhum wal amwat wa atubu. Istighfar ininya lebih dimaknani untuk memberikan pernyataan kita kepada Allah, beli lagi sengit nih wong Islam ya, ditambah lagi pangapuntene melihat keadaan yang ada, ditambah lagi ning Habib aja kita lagi sengit. Beda pendapat silahkan, ngomong apa dengan bahasa yang kalian inginkan silahkan ketika beda pendapat, tapi aja hati sengit, aja beda pendapat silahkan, kaitannya pendapat, kaitannya ilmu, tapi saja sampai hati sengit. Ciri-ciri apa sengit? Ciri-ciri sengit ning batur apa? Lamun tiba seneng ya berarti kita lagi sengit. Tiba seneng berarti lagi di penjara, senang sengit. Wah aja sengit. Sengit Allah Maha tahu hati kita lagi sengit ya, itu termasuk pengecualian dan sangat besar. Oke, aja sengit. Orang Islam di hati kita harus dititik rahmah, harus dititik kasih sayang. Ketika kita memarahi karena sayang, bukan karena sengit. Boleh aja sengit ya, aja sengit. Lamun sengit jauh dari hidayah, jauh dari mahabbah. Iman, hidayah, mahabbah niki murni peparing saking Gusti Allah. Walaupun ilmunya banyak, tapi ternyata sengit, mahabbah langka. Mahabbah langka. Sebagian saudara-saudara kita yang tergolong Wahabi itu bukan orang bodoh, hadisnya apal akeh pisan, tapi rasa langka. Ning sampingnya pesariane Kanjeng Nabi rasa estetik. Beli kaya wong Cirebon sing ado wis nangis, rasanya masih akeh, padahal bodoh-bodoh. Jadi mahabbah niku murni peparing saking Gusti Allah. Allah tidak akan kasih mahabbah ning wong kang ati sengit. Angel laka ilmu mahabbah murni peparing. Itu mereka bukan orang bodoh, Quran apal, hadis apal.
tapi rasa langka. Nah, hati-hati nih rasa. Ya. Nah sekarang khususnya mulai dengan beberapa fitnah yang ada, sijik yang dijaga. Siapapun mereka, kok Islam aja sengit. Ciri-ciri sengit, mereka salah, mereka jatuh, kita senang ya berarti sengit. Jatuh itu sesuatu yang tidak enak. Ya hati-hati. Jadi jangankan cuma karena Mbah Hasyim Asy'ari rahimahullah ta'ala, jangankan karena NU atau Muhammadiyah, ilmu hadis tidak bisa menanamkan mahabbah murni saking Gusti Allah. Uang Cirebon beli sengit, mulanya paribasa si bodoh, tapi mahabbahnya tinggi. Ini pesarian Kanjeng Nabi begitu kuat rasanya. Di samping Ka'bah begitu kuat rasanya. Ya, itu tidak bisa. Oleh karena itu sekali lagi ini sangat penting menjalani Ramadan khususnya. Mudah-mudahan kita semuanya tergolong orang-orang yang mendapat ampunan dosa. Amin ya rabbal alamin. Jadi orang tua banyak memaafkan anak-anak. Ajarnya waktu ini bocah baya, suami istri ya kang akur ya ngawuh, kemudian saudara kerabat yang harus dalam keadaan tidak ada masalah, free ya, free. Jadi Ramadan itu gerbangnya tulisannya apa? Gerbang Ramadan itu tulisannya only for free, hanya untuk orang yang bebas dari masalah dengan sesama. Yang masih punya banyak masalah dengan sesama, khususnya kerabat, hakikatnya bukan orang yang sedang indah dalam bulan Ramadannya. Nah itu kurang terasa. Tapi sekali lagi mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan tergolong orang-orang yang mendapatkan keutamaan Ramadan, khususnya 5 hari terakhir ini nggih. Setiap malam jangan kita ada di bulan Ramadan, khususnya di malam-malam nanti dalam keadaan lagi jangan. Dari sore kita harus sudah perhatikan kita lagi masalah karo sapa, jangan sampai maghrib belum selesai ya, sehingga dalam keadaan orang yang tergolong mendapat kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah dan ya Allah wa iyyakum. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Pangapunten ingkang kathah, nyuwun agung pangapunten. Barangkali ada penyampaian yang tidak jelas, suara rada serak mungkin. Sekali lagi nyuwun pangapunten ingkang kathah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.